Oke, Mas Raka, aku nanya, coba jelasin ke saya nih, yang awam. Saya suka motor, Pak, tapi nggak terlalu ini sama Harley. Mohon maaf ya. Jadi aku menanya sama Mas Raka. Tapi pada waktunya akan ada. Amin, oke. Ntar ngomong sama saya berdua, ntar bisa langsung seneng sama Harley. Mas Ikutin Raka. Om Ben. Mas Raka, coba jelasin ke saya yang awam, ini Harley itu ada varian apa aja yang kira-kira orang harus tahu aja lah. Ada tipe apa aja dan kayak gimana menjelaskan Harley untuk ke orang awam di produknya Analang ini, coba. Gampangnya gini Mas, Harley itu sekarang ada 4, kalau Harley sebetulnya family ya. Family, oke. Bukan kelas, tapi family. Jadi ada Sportster, Sportster. dia ngomong dari paling kecil ke paling gede ya. Ya, Sportster, Softail, Adventure, Touring. oke. Jadi udah pasti nih. Softail, Adventure, Touring. Touring udah pasti yang paling mahal. Karena paling nyaman kayak RG, Street Glide, Ultra, Road King gitu kan. Nah Sportster itu Entry level. ibaratnya bisa dibilang entry level, tapi kan Sportster sekarang ada 2 Mas. Oke. Nicer 975, 975 cc berarti. Iya. Ada Sportster S 1250. Sama mesinnya juga fitin juga. Cuma kalau ngomongin entry level, lebih cocok pasti 975. Oke. Karena yang Sportster S, kalau kita ngomongin kelasnya sport entry level, tapi itu motor kencang banget. Oke. Gitu. Karena kita aja pernah dulu balapan drag. Balapan drag itu pakai Sportster S standar ting-ting, cuma knalpot doang dibobok. Kita juara umum. 402 itu kecepatan top speed di finish udah 200. 200. Udah 200. Oke, Sportster itu kenceng, entry level, sporty. Iya, enteng lagi. Bisa tuh dalam kota harian. Karena Sportster itu Bisa emang- harian. Oh bisa. Bisa kalau kakinya kuat, masalah panas. Ya, oke. Panasnya, Terus iya. naik lagi ya dari Gitu, Sportster. habis terus itu, lagi ke Softail. Softail ini apa? Softail ini ada. Orang-orang kayak gimana? Motornya kayak gimana? Kalau Softail itu dia monoshock. Non-shock. Dan dia itu paling ibaratnya tengah-tengah lah. Mau ke gaya-gaya sporty bisa, kalau mau ikut touring juga bisa. Contohnya apa? Contohnya Fatboy. Bad Boy. Biasanya orang-orang tuh yang kalau misalnya kelas Softail untuk touring-touring Fatboy. Antara Fatboy kalau enggak ada dulu tuh Heritage sama Softail Slim ya. Gitu. Ini Itu orang-orang yang nyari motor kayak gimana? Harley yang kayak gimana kalau Softail ini? misalnya kalau untuk kelas touring mereka budgetnya belum masuk. Karena kalau kelas touring kan pasti udah 1 M ke atas. Oke. Kalau kelas Softail itu kan belum nyampe. Paling 800 sampai 900 OTR ya. Harganya 800 Gitu. ya. Jadi lebih murah, terus juga mereka belum pede untuk motor yang sangat besar kayak RG, Ultra gitu-gitu yang berat. Oke Ini lah. lebih enteng. Ini lebih enteng. Oke, lebih gitu. nyaman. Oke. Itu Softail. Itu Softail. Oke, terus nanti lagi ke Lanjut lagi ke Adventure. Adventure. Ini untuk kategori yang baru ini? Apa ini udah kategori lama? baru. Baru ya? Dari tahun 2021 kalau nggak salah itu. Adventure. Pokoknya Adventure. bareng dia sama Sportster S. Yes. Jadi Sportster S sama Adventure ini si Pan America, Pan America. itu mesin samaan. Bedanya sama. Pan M pakai rantai. Oke. Sedangkan yang lain Harley itu pakainya belt. Yes. Kalau Pan M dia pakai rantai. Jadi kencengnya sama, bahkan lebih brutal sebenarnya Pan M. Oke. Gigi 2, gigi 3 tuh masih bisa ngangkat. Ah. Gitu. Ini orang yang kayak gimana? Terus harganya berapa? Pan America itu sekitaran 900. Hampir 900. 1. OTR ya, kita ngomongin OTR. Itu cocok untuk orang-orang yang emang seneng gaya-gaya adventure gitu kan. Bapak-bapak camping nggak? Ya cocok juga. Cocok juga? Cocok juga. Karena di Bandung itu ada yang sering pada adventure 5 motor, 6 motor, Pan America, naikin gunung, sungai gitu-gitu, camping, ada. Ya karena motor adventure di Indonesia gede juga loh ininya. Gede. Segmennya gede juga. Dan motornya pun enteng banget gitu. Oke, motor Tambah yang lagi dia kan kita ngomongin motor adventure ya. Ya. Tinggi-tinggi, apalagi kita orang-orang Indonesia, Asia tuh yang nggak terlalu tinggi gitu loh. Ibaratnya pendek gitu. Ya. Ya, dia tuh ada nama fiturnya Adaptive Ride Height. Oke. Jadi ketika berhenti, dia pendek. Tapi ketika jalan, dia naik lagi otomatis. Gitu. Dan itu pendeknya tuh bisa berkurang 2 cm, 3 cm lumayan. Oh, lumayan ya. Lumayan. Dari jijit banget jadi jijit biasa aja. Iya. Gua sendiri aja tadinya jinjit ujung sepatu, bukan ujung jempol ya, ujung sepatu. Ujung sepatu ya? Itu lumayan jadi napaknya sampai sampai sinilah belakang jari gitu. Lumayan. Nah, yang terakhir adalah Touring. Ini Nah, touring ini kategori yang emang kategorinya udah top speknya. Jadi orang-orang yang sedang touring, pemilik HD lama yang emang suka HD ya dan sudah emang experience, udah top notch-nya. udah pede bahwa ini berani
kelas touring. Itu udah pasti shocknya lebih nyaman, joknya lebih nyaman. Terus juga dia kan ada fairing ya. Ada fairing kayak RG, SG, Ultra itu udah fairing. Bisa denger musik juga. Ada lagu. Kalau kelas touring tapi yang masih kayak ibaratnya trondolan ya Road King. Oke, Road King. Gitu. Jadi untuk kayak touring ini di harga berapa dan konsumennya kayak gimana orangnya biasanya? touring ini pasti Kayak gini. orang-orang yang Ganteng-ganteng sudah gitu. pengalaman Top ya. level. Iya. Tapi Om Benny belum pengalaman langsung Langsung touring. aja. Oh, kok bisa Om? Motor Saya pertama juga langsung saya- touring motor pertama. Tadinya saya mau beli fatbox. Nah, Sampai ke sini istri saya mau bonceng katanya kalau oke, touring. oke. Wah, kata marketingnya ini nggak enak Pak kalau boncengan, yang enak Ultra. Ultra paling berat katanya. Iya. Terus beliau bilang motor saya pertama juga Ultra. Oke. Ya udah langsung beli Ultra. Ada. Tapi saya langsung panggil trainer, private. Udah langsung bulan berikutnya touring. Oke, jadi emang ada Sekarang juga yang udah langsung jago. beli Iya. ke Ya kalau dia top pede tier-nya. langsung ke top tier nggak Ya ada kebetulan masalah. karena istrinya juga pengen ikutan juga. Kalau sudah bisa bawa Ultra, Bawa apa aja bisa? bawa apa Enak. aja bisa. Oke. Gampang jadi kayak lebih enteng karena Ultra paling berat mas. Bobotnya itu 350 kiloan. ada. 350 kilo. Iya, Buset, gede makanya tadi banget. kita bilang kalau misalnya lagi touring kayak tadi Om Benny bilang motor kecil ibaratnya masuk rombongan gitu. Bahayanya apa? Rem kita ini nggak bisa sepakem mereka karena kita ada bobot berat. Masa momentumnya itu Iya. kalah. Jadi ada jarak. Kita perlu Dengan jarak rem, untuk ya. ngerem. Paham, Gitu, paham. semakin kenceng motornya, Ya. semakin besar powernya, pasti titik remnya lebih jauh. Ya, ya, ya. Bayangin Gitu. setengah ton kalau ketiban. 350 apa setengah ton. Hampir Kalau setengah. Ultra hampir setengah ton. Kalau ultra hampir setengah ton. 400 ya. 450. Oke, oke. Belum kalau tambah aksesoris ya. Untuk aksesoris. Gitu. Oke, terus yang paling murah dan yang paling mahal. Tadi kan Ultra udah tahu kategorinya ya, sekarang harga deh. Yang paling murah sama yang paling mahal. Paling murah itu pasti Nicer 975. Yang 88 ini kan tuh nggak ada ya? Udah stop production mas. Jadi kalau Iron 883 Ada second tapi? Ada bekasan. Kalau Iron 883, 48, apalagi 48 yang paling populer dari dulu ya. Itu mesinnya emang masih Evolution, gitu mesin Evo. Kalau sekarang namanya Revolution Max. Revolution Max. Ah, Mesin dia baru. dia mesin baru, jadi mesinnya itu terintegrasi sama sasis. Bukan mesin duduk di atas sasis, tapi mesinnya jadi sasis. Ini bisa sih. Gitu. Jadi emang mesin baru dengan model baru gitu mas. Jadi yang paling murah dan paling mahal apa? Paling murah tadi Lexus 975. Paling mahal itu Street Glide. Berapa harganya dong? Average kira-kira? Sekarang 600 atau 700 gitu ya, lupa deh. 600 700. Ah. Bukan 500 ya? Enggak ada 500. 500 700. Yang paling mahal berapa? Paling mahal itu Street Glide Ultra. Karena kalau Ultra Limited itu dia stop production tahun 24 terakhir mas. Oke. Di tahun 25 ini dia udah stop production, digantinya sama Street Glide Street tapi Ultra. Ultra. Oke. Itu harganya berapa? Sekitar 1,4-an. 1,4. Oke. Ada lagi Kurang lebih. CVO. Ada lagi CVO. Apa sih itu coba jelasin apa? Kalau CVO itu kesannya kayak performance spec-nya. Kalau misalnya kayak di Mercy, AMG, BMW M-nya, Nissan Nismo-nya. Dari gitu. tuning ya pastinya. Sudah dituning, terus Terus juga ada dia ada aksesoris lagi. aksesorisnya dia namanya Screaming Eagle. Udah tinggal pakai aja. Udah tinggal pakai aja, jadi nggak perlu Jadi ngapain lagi. Oke. warnanya dia custom berbeda. Dan dia keluarnya setahun sekali. Oke. Beda-beda jadinya. Dan dia limited production, terus fitur-fitur juga lebih lengkap. Gitu, power lebih gede. Oke, ngomongin servis nih. Ada dealer resmi, pasti tetap aja konsumen kadang-kadang milihnya yang non resmi gitu ya. Kalau Pak Heli gimana? Coba tanggapannya Pak. Selalu di dealer resmi atau enggak? Kalau saya ya, kalau ngomong dari dulu, Ah. kalau sekarang karena udah punya dealer juga ya, Oh, mau nggak sombong mau banget. Iya, oke. di dealer. Ya udah ngomongin dulu deh, ngomongin dulu. Dari zaman dealer lama juga saya nggak pernah ke bengkel Non resmi. non resmi. Jadi Kenapa? selalu ke Kenapa? Satu jaminan Servisnya. jaminan servisnya udah pasti lebih bagus. Oke. Selain dari tool kitnya yang mereka gunakan, juga sistemnya Alat-alatnya. karena ya alat-alatnya karena juga mekaniknya itu di dealer resmi itu mereka udah bersertifikat. Nggak sembarangan orang cuma bisa benerin motor kemudian bisa jadi mekanik di Harley Davidson. Oke. Kita kayak di Anak Elang nih semua mekanik ya
punya sertifikat dan selalu update sama sama update software teknologi terbaru, baru karena Certified Harley ya. Davidson sendiri kan selalu meningkatkan teknologinya. Oke. Jadi para Lebih canggih gitu ya mekanik istilahnya. juga kita kalau Update di anak dengan mungkin nanti perubahan-perubahan ya. Bro Raka akan sampaikan itu kirim ke Thailand untuk ikut pelatihan. Oke. Training teknologi baru, tipe motor baru. Siap. Ya, kalau saya selalu ke dealer resmi udah pasti jaminannya Jujur? udah bagus. Pak Benny, pernah ke dealer non resmi nggak? Saya selalu di sini. Jujur loh ini ya. Karena dia itu. Tapi motor selalu di bawah. Motornya di bawah. Kenapa? Motor sih di bawah. Kenapa? Ini sebagai customer nih. Modif. Kalaupun dia ke apa? non dealer, Ah. bukan ke non dealer Resmi. servisnya. Ya. Nanti abis itu balik lagi ke dealer, ngomongnya apa? Aduh kemarin dibenerin di bengkel mana gak beres katanya gitu. Dibacain Om Ben. Jadi emang gitu pengalamannya. Terutama sekarang yang model-model baru elektriknya itu sensitif sekali. Kita ganti lampu yang custom, nyala di sensornya, di komputernya. Hanya di sini bisa ngilangin. Wes, karena udah sangat komputerized ya. Ya. Ya, karena ada satu alat yang tidak bisa dimiliki selain dealer resmi. Ya, siap. Nah, jadi siap. kita itu punya special tools namanya DT Scanner, Mas. Apa scanner? DT Scanner, Digital Technician Scanner. Digital scanner. Jadi Oke. DT Scanner itu sistemnya online ke Harley Pusat. Jadi kalau ada apa-apa misalnya recall, ada update, itu masuk. Gitu. Itu yang bisa mempermudah teknisi-teknisi ini untuk menumpukan masalah-masalah pada motor. Jadi dicek dulu dari sistem komputernya. Iya. Kayak tadi Om Benny bilang kan, motor-motor zaman sekarang ini emang teknologi udah Lebih canggih-canggih. sensitif. Iya, sensitif. Gitu. Oke. Tambah lagi dia kunci-kuncian itu pakai inci. Bukan inci? pakai metrik. Iya, iya, Dia iya. pakai inci. Oke. Jadi salah torsi dikit bisa fatal. Jadi pastiin kalau punya Harley ya udah di dealer resmi aja biar apa? Biar aman. Nah, Ada tambah garansi lagi juga. kan kalau misalnya contoh-contoh ya motor baru gitu ya. Iya. Kalau misalnya bawa ke bengkel pun nanti warranty-nya void. Warnanya void. Itu Ada yang paling warranty, penting. Oke. gitu. Nah ini tarif impor sempat ada rame juga ini. Ada pengaruh nggak sih sama harga Harley di Indonesia? Sejauh ini sih nggak ada ya, karena kan Harley ini kan sudah rakitan Thailand, Mas. Oh ini rakitan Thailand. Sudah Jadi aman ya? jarang banget ada yang Amerika, gitu. Oke. Jadi nggak ada Jadi pengaruh nggak sama ada sekali. pengaruh sih so far. Oke. Terus kalau misalnya ada paper no paper itu masih jadi masalah nggak sih? Ya, Harley paper dan Harley non paper. Jadi semuanya nggak cuma di Harley aja ya. Semua moge Ya, dan semua mobil, itu pasti ada. motor pasti ada. mobil juga ada Motor aja mobil ya, apalagi. ya. Gitu. Ya. Ini masih jadi itu nggak? Isu nggak sih? Ya sebenarnya sih masih lah pasti orang Masih ya? bodong gitu, kecuali ada tindakan gitu loh. Gitu. Tapi selalu Hauge selalu memberikan Kalau kita edukasi. dari Harley Owner Group tadi Iya. kan perekrutan member itu kan satu Melampirkan STNK. melalui pembelian di dealer resmi. Oke. Di dealer resmi itu udah pasti bersurat. Ya. Itu dia mensurat bersurat. Kemudian kalaupun tidak beli di dealer, misalnya di Hogan Akal lagi, tidak beli di anak elang Harley Davidson, bisa aja beli di dealer Harley yang lain kan, mereka juga akan bersurat. Kalaupun beli di luar itu atau sebelumnya, kita akan minta mereka STNK. Ya. Jadi Jadi baru syarat untuk jadi member itu selain punya motor Harley Davidson, dia juga punya surat-surat kepemilikan motor itu resmi, dia juga punya SIM. oke. Nggak boleh pakai motor bodong. Touring Kenapa? aja kita dicek dulu STNK-nya. Oke, siap. Kita akan Aktif lampirkan banget. STNK. Ya oke. Jadi ini sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas ya, tapi ternyata waktunya udah habis, nggak kerasa. Terima kasih semuanya, Pak Heli. Terima kasih banyak, Mas Raka dan Pak ini. Terima kasih banyak. Oke, guys, itu tadi podcast Autotech hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Oke, saya Cadan, pamit dulu.